Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk mereview atau unboxing salah satu alat yang digunakan untuk menyejukkan ruangan di rumah kita yang terasa panas. Jadi ada namanya kipas angin, ada AC. Nah, ini di antara kipas angin dan AC ini ada sebuah alat, yaitu yang dikenal dengan air cooler. Apa itu air cooler? Yaitu alat di mana fungsinya di bawah AC tetapi di atas kipas angin. Seperti apa air cooler itu? Mari. Oke, saya membeli alat penyejuk udara atau air cooler ini, mereknya yaitu Gree Air Cooler dengan tipe KSWK 0603D. Nah, seperti apa dalamnya? Mari kita buka bersama-sama. Oke teman-teman, mari kita buka sama-sama bagaimana dalamnya. Air cooler ini harga yang dibanderol di toko yaitu sebesar 1.450.000, dan kemarin masih ada promo ya, jadi harganya 999.999 rupiah. Nah ya, ini ya, notanya masih ada. Jadi ongkirnya 25.000, jadi dikirim sampai rumah itu 1.025.000 rupiah. Oke teman-teman, ini sudah dibuka. Maka ini isinya yang pertama remote ya, ini remote. Berarti ini sudah ada remote-nya. Terus ini sudah plus batu baterai. Oke, kita keluarkan styrofoamnya, styrofoam pelindung atas. Ini penampakan dari atas, warnanya putih ya, tidak ada pilihan lain ya, warnanya putih. Oke, coba kita keluarkan dulu. Oke, di dalamnya selain unit ya, terus remote, ini juga ada manual booknya atau buku manualnya. Isinya itu tidak ada kartu garansi atau apapun ya, tapi kalau di penjelasan mas tokonya kemarin katanya garansinya 1 tahun pabrik, berarti masih bisa itu menggunakan nota yang diberikan oleh toko. Oke, jadi ini teman-teman penampakannya air cooler Gree ya, untuk tipe apa tadi tipenya KSWK 0603D ya. Ini untuk spesifikasi mesinnya, tegangan 220-240 volt ya, biasa. Daya masuknya itu hanya 60 watt. Beratnya sekitar hampir 8 kilo ternyata. Berat ya, 8 kilo. Jadi untuk ukuran pendingin lumayan lah, 60 watt masih terjangkau. Oke, sekarang kita ke unitnya. Di sini ada beberapa fungsi tombol ya. Yang pertama ini tombol on off, terus kecepatan angin, ada kecepatan 1, 2, 3 sampai 4, terus pengaturan waktu, ada 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Bahkan kemarin kalau dijelaskan oleh salesnya itu ini bisa sampai 15 jam, mungkin timer lah punya kali ya. Terus yang selanjutnya ini ada
pilihan. Nah, ada standar, ada alami, ada tidur. Ini ketika tidur maka mungkin hembusan anginnya itu berbeda dengan hembusan pada waktu standar atau alami. Terus ini ada arah angin, tidak aktif, aktif. Terus uap air ya, melembabkan, dan kadar air. Nah, ini fungsi-fungsi tombolnya ya. Kalau fungsi tombol di remote, saya fokuskan dulu. Ada pengatur waktu, aktivasi, pilihan angin, terus gerakan angin ke kiri ke kanan, uap air ya, uap air berarti yang ini tidak ada tombol lagi ya. Terus di depan ini ada catatan, buka penutup tirai dengan tangan sebelum menyalakan produk. Nah, biarkan penutup terbuka selama produk menyala. Tekan tanda panah untuk membuka dan menutup tirai. Nah, berarti ini untuk anginnya ya, jendelanya harus dibuka secara manual, yaitu menggunakan tangan, tidak bisa otomatis dengan remote atau mesin ya, jadi menggunakan tangan. Coba kita pencet. Ini teman-teman, kita buka, kita tutup, tulisan buka, tulisan tutup ya. Oke, coba kita lihat untuk bagian belakangnya. Oh, ternyata unit ini sudah dilengkapi roda ya, jadi memudahkan kita untuk apabila akan dipindahkan ke ruangan lain tidak harus menggotong-gotong, kan lumayan juga, beratnya hampir 8 kilo. Oke, ini tampilan belakangnya teman-teman. Di sini ada perhatian, saat membuka penutup yang basah pastikan listrik dalam keadaan mati ya. Jadi ini colokannya. Terus di sini ada apa ini? Penampungan airnya di belakang ya. Jadi bedanya kalau AC itu menggunakan kompresor, kalau ini dinginnya menggunakan bantuan dari es batu ya, air dan es batu. Ini tempatnya, cara membukanya. Nah, cara membukanya ditekan ini, terus ditarik. Ini ditarik, terus ini dalamnya. Ada nih ice pack-nya atau pendingin, gel pendinginnya ya. Ini nanti harus dimasukkan dulu ke freezer agar dingin. Nah, ketika sudah dingin kita masukkan di sini, diisi air. Ketika dinyalakan nanti hembusan anginnya yang bercampur air itu menjadi dingin. Dalamnya ada 2 ice pack ya, ice pack ada dua ya, hanya itu. Ini apa ini? Oke, ini penampungan airnya. Jadi pertama harus dimasukkan dulu air dari sini ya, sebelah sini. Nah, air yang sini nanti akan disaring oleh penyaring ini. Nah, ini adalah penyaring ya, ada kasanya, ini penyaring. Ini letakkan di sini. Nah, ketika air di sini mungkin ada kotoran atau hewan atau apa yang masuk ke sini, nanti ketika masuk ke sini harapannya itu sudah bersih, tidak ada kotoran lagi ya. Nah, di sini ice pack-nya harus diletakkan di sebelah yang sini. Maksudnya apa? Ketika dia disedot ke atas, air sudah menjadi dingin dan di sini, tapi di sebelah yang ini sudah pas, sudah dingin. Nah, itu. Terus untuk kapasitas airnya, kapasitas airnya berapa ini?
tidak ada tulisannya kapasitas air. Untuk berapa liternya tidak dijelaskan. Coba kalau di manual booknya, berapa liter ini? Tidak ada penjelasan teman-teman. Di sini berapa liter itu tidak ada. Ya, kemungkinan ini sekitar 4 liter atau ya. Jadi ya sedikit juga ini. Oke. Terus yang ini adalah filter udara, saringan udaranya ya. Saringan udara. Jadi udara disedot dari sini. Nanti akan air atau es yang di bawah akan ditarik ke atas sini dan akan disemburkan ke ruangan sehingga ruangan menjadi dingin. Nah ini saringannya, saringan udara maksudnya. Jadi udara yang dihembuskan itu sudah bersih, harapannya seperti itu. Jadi kita pasang lagi. Oke, ini untuk isi unitnya kita akan coba nyalakan kipasnya dulu tanpa es ya. Oke, ini sudah kita hubungkan dengan listrik. Coba kita nyalakan ya. Ini kecepatannya 1. Coba. Nah ini diarahkan ke atas ke bawah. Ini disesuaikan dengan posisi duduk kita. Misalnya ini mungkin terlalu cepat, bisa dikebawahkan, atau kita duduknya di ke atas, maka diarahkan ke atas ya. Jadi ini rasanya ya seperti kipas angin biasa ya, hanya mungkin agak sejuk ya, agak sejuk ini. Coba kita tingkatkan kecepatannya jadi 2. Oke, ini lebih cepat. Ini 3, jadi 2. Kita kembali 1. Nah, ini seperti kipas angin biasa, rasanya seperti kipas angin biasa, karena untuk uap airnya belum saya isi ya. Terus coba untuk arah angin. Arah angin bagaimana? Oh, arah anginnya dia bergerak dari arah kanan ke kiri dan begitu seterusnya. Itu apabila mode arah anginnya aktif. Ya. Nah, ini kalau kecepatannya standar ini. Coba kalau alami. Alami agak lebih cepat. Kalau tidur, oke, kalau tidur ternyata lebih lembut ya, rasanya lebih lembut, lebih pelan. Ya, rasanya dingin seperti kipas angin pada umumnya. Ya, karena ini belum diisi air ya. Nanti kalau sudah diisi air, sudah diisi es, maka kita nanti nyalakan uap airnya. Nah, ini untuk pengaturan waktu 1 jam, timer mungkin ya ini ya, 2 jam, ini berapa ini, 3 jam ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4, 5 jam, 4, 5, 6 jam, 4, 5, 6, 7, ini 7 jam. Nah ini 8 jam. 8 sama 1 jam 9. 8 sama 2, oke, 8 dan 3 ya, berarti 11. 8 sama 4 12. 8, 4, 1 dapat 13 ya. Terus 8 dan 6 berapa itu? 14. Nah ini nyala semua kan, ini nyala semua. 8, 4, 2, 1.
berapa 15 jam. Jadi untuk timer ini maksimal adalah 15 jam. Jadi pengoperasiannya ini ya, tinggal dipencet aja. Ini berarti 1 2. Nah, untuk 3 jamnya berarti 2 harus menyala dan 1 jam harus menyala dan seterusnya. Itu ya. Nah, itu untuk setting waktu atau timernya. Ini untuk mode tidur, ini arah angin, dan ini untuk uap air. Uap air belum bisa saya sampaikan di sini ya, mungkin untuk video selanjutnya bisa saya buatkan bagaimana perbedaannya. Tapi jika dirasakan anginnya ya cukup dingin ya, cukup sejuk walaupun belum tanpa es, belum ada airnya. Ini sudah lumayan sejuk, sudah tidak setajam anginnya seperti kipas angin ya. Tuh, mungkin itu dulu untuk review atau unboxing dari air cooler merek Gree ya. Mudah-mudahan bisa sebagai gambaran bagi teman-teman yang mungkin ada rencana untuk membeli air cooler dengan merek Gree ini. Untuk hasilnya kalau menggunakan uap air, kita buatkan video untuk selanjutnya. Saya kira itu ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.